Salam semua, salam semua. Beberapa hari lalu ada yang viral lagi ya mengenai buku pelajaran SMP kelas 7, tepatnya buku PPKN ya, buku PPKN mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di mana di halaman 79 dari buku tersebut ada pengajaran mengenai iman Kristen yang ngawur, yang diajarkan secara ngawur ya, yang cukup menyesatkan, bukan cukup menyesatkan, tapi sangat menyesatkan. Ya, menurut pandangan saya itu sangat menyesatkan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, ya. Pengajaran yang disesatkan itu adalah salah satu ajaran inti. Itu adalah salah satu ajaran inti dari iman kekristenan, di mana ajaran mengenai kebagaimanaan Tuhan di dalam Kristen, atau yang kita kenal dengan Trinitas ya, mengenai Tritunggal. Nah, yang tentu saja kita sebagai seorang Kristen harus bersuara untuk memprotes hal tersebut ya, supaya buku tersebut tidak lagi diajarkan, ajaran-ajaran yang ada tersebut harus segera direvisi dan tidak lagi diajarkan kepada anak didik seterusnya ya, tidak lagi diajarkan ke anak didik, dan harus ditarik dan direvisi ya, ajarannya dengan ajaran yang benar, karena itu sangat merugikan dengan iman kekristenan ya. Buku ini ya, buku pendidikan Pancasila ini, nah ini apalagi buku Pancasila ya, buku Pancasila itu adalah buku umum ya. Kalau buku umum ya, yang sifatnya umum dan bercerita tentang satu agama, tentunya si penulis harus menggambarkan agama tersebut tentunya dari ajaran agama tersebut, bukan dari apa yang dia pikirkan mengenai agama tersebut, dan bukan juga apa yang diajarkan oleh agamanya terhadap agama tersebut ya. Tapi benar-benar harus diambil berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama tersebut. Dalam hal ini adalah Protestan dan Katolik, atau secara keseluruhan kekristenan, agama Kristen ya. Pendidikan Pancasila ini ditulis oleh Zain Ukhrawi dan Ruslinawati ya. Ini dia terbit tahun 2021 lalu ya, artinya pasti sudah beredar gitu kan, jadi harus ditarik gitu ya. Nah, di halaman ke-79 ini di halaman 78 ya, mengenai tentang keragaman agama. Jadi dalam Pancasila ini diajarkan mengenai keragaman agama-agama yang ada di Indonesia ya. Nah, ini di halaman 79 ya. Di halaman 79 mengenai Kristen Protestan dan Katolik. Nah, di dalam narasi pelajaran ini, di dalam narasi yang diajarkan di buku tersebut ini, agama Kristen ya, agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris sekitar abad ke-17 ya. Tuhannya adalah Allah ya. Saya tandai ya. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau yang disebut dengan Trinitas. Dan Injil menjadi kitab sucinya ya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Nah, dan Katolik juga sama ya. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen, ya. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ya, kitab sucinya adalah Injil dengan peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Nah, kalau kita
lihat di sini, ya. Jadi di dalam buku tersebut, ya, jadi dalam buku tersebut diajarkan mengenai Tritunggal, di mana di dalam Tritunggal tersebut itu ada Allah, lalu Bunda Maria, dan Yesus. Sedangkan ini ajaran yang sesat, ya, ini ajaran yang menyesatkan untuk orang Kristen. Sedangkan untuk ajaran yang benar di dalam kekristenan itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, di dalam kekristenan kita tidak pernah memandang Allah dan Bunda Maria itu adalah bagian dalam Trinitas, ya. Tritunggal itu tidak pernah di dalamnya ada Allah dan Bunda Maria, ya. Akan tetapi di dalamnya yang kita kenal di dalam iman Kristen itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya ini referensinya dari mana sih sehingga penulis bisa mengatakan bahwa yang Tritunggal itu adalah Allah, Bunda, dan Maria, ya. Allah dan Bunda Maria, ya. Allah dan Bunda Maria itu sebenarnya referensinya dari mana? Referensinya dari mana? Itu sebenarnya referensinya itu didapat dari kitab sucinya penulis itu, ya, di dalam Al-Quran, ya. Karena di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa ada satu ayat yang bercerita mengenai ketika Allah sedang bertanya kepada Isa, ya, yang dimana dikatakan apakah jadi Allah sedang bertanya kepada Isa, dikatakan di situ, "Hai Isa, apakah engkau telah menjadikan dirimu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah?" Ya, dua Tuhan selain Allah. Nah, menjadikan dirimu menjadi dua Tuhan selain Allah. Jadi referensi ini didapatkan dari kitab sucinya penulis, ya. Kitab sucinya penulis sebagai seorang muslim. Nah, seharusnya ketika seseorang menulis mengenai, apalagi buku tersebut adalah buku pelajaran, dan pelajaran tersebut itu dipelajari secara umum, seharusnya ketika dia menuliskan salah satu agama, itu harus diambil referensinya berdasarkan dari sudut pandang agama yang sedang diceritakan, bukan dari sudut pandang agamanya si penulis, gitu. Itu adalah profesionalismenya, gitu kan. Dia harus menulis itu berdasarkan apa yang dipandang, apa yang diyakini, apa yang diimani oleh iman agama yang sedang dia tulis, dalam hal ini Protestan dan Katolik, dan bukan apa yang mereka pikirkan mengenai Protestan dan Katolik. Dan sebenarnya untuk mencari referensi itu sebenarnya buku-buku kekristenan itu banyak sekali untuk dijadikan referensi, ya, untuk dijadikan referensi. Nah, di sini hal yang paling menyesatkan menurut saya adalah yang paling berbahaya di dalam ini adalah sebenarnya bukan Bunda Maria dimasukkan ke dalam bagian dari Trinitas. Itu saya rasa kita akan sangat gampang untuk mengatakan, oh, itu tidak benar. Akan tetapi yang perbedaan tipis-tipis itu yang paling berbahaya dan bisa sangat menyesatkan, bisa menyebabkan murid-murid kelas 7 ini punya pemahaman yang keliru, punya pemahaman yang melenceng. Nah, adalah pribadi Allah yang dimasukkan di sini, ya. Ini adalah posisi Allah. Nah, ini sorry. Nah, posisi Allah ini, kenapa Allah ini saya rasa ini adalah yang paling berbahaya, ya, ketika dimasukkan ke dalam Trinitas. Karena itu akan membuat pemikiran siswa-siswa Kristen itu akan rancu, ya. Nah, saya akan jelaskan. Nah, di sini sini kan kita sudah dikatakan bahwa
Tuhannya adalah Allah, ya. Baik Kristen Protestan maupun Katolik dikatakan Tuhannya adalah Allah. Di sini juga adalah Allah. Nah, ini berbahaya karena apa? Karena di atasnya ada penjelasan mengenai agama Islam yang dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Agama ini mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan berkembang pesat mulai abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang dari Arab, India, dan Cina. Nah, ini yang paling penting, ya. Tuhan dalam ajaran Islam adalah Allah atau adalah Allah, ya, atau adalah Allah. Nah, ketika di sini disebut adalah Tuhan dalam ajaran Islam itu adalah Allah, ya, Tuhan dalam ajaran Islam itu adalah Allah, lalu kemudian di sini dituliskan Tuhannya orang Kristen Protestan itu juga adalah Allah, itu bisa rancu antara Allah yang dalam sini dan di sini, ya, Allah yang dikenal di dalam kekristenan dan Allah yang dikenal di dalam Islam. Akan rancu antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen, karena di sini sama-sama katanya adalah Allah, ini di Islam, di sini juga di Kristen juga ada Allah, ya, ada Allah juga. Nah, ini akan rancu. Kenapa? Karena orang Kristen di sini, murid-murid Kristen di sini, mereka akan berpikir bahwa Tuhannya orang Kristen, yaitu Allah, di sini adalah Allah yang ada di sini, itu adalah pribadi yang sama dengan Allah yang dikenal oleh teman-teman kita di Muslim, ya, teman-teman kita di Islam. Padahal di dalam iman kekristenan tidak pernah mengenal Allah SWT sebagai Tuhannya kami, ya, sebagai Tuhannya orang Kristen. Kita tidak pernah mengenal Allah SWT sebagai Tuhannya orang Kristen. Bahkan di dalam Alkitab kita, di dalam kitab suci orang-orang Kristen, ya, semua nabi-nabi dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, lalu Yusuf, lalu Musa, lalu Daud, lalu Salomo, dan semua nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab orang Kristen yang kami pegang hari ini, ya, itu tidak ada yang mengenal yang namanya Allah SWT, ya. Jadi ketika di sini dikatakan ada dikatakan di sini Tuhannya orang Kristen adalah Allah, tulisannya sama, ya, Allah, di sini Allah, ini bisa terjadi kerancuan karena dipikir bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah sama dengan Tuhannya yang disembah oleh orang Islam. Dan semua nabi-nabi di dalam Alkitab orang Kristen yang ada sekarang itu tidak mengenal Allah SWT, ya. Sekali lagi, nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab orang Kristen tidak mengenal Allah SWT yang disembah oleh teman-teman kita dari Islam atau teman-teman Muslim kita, ya. Sekali lagi, itu adalah nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab yang dipercaya, yang diimani oleh orang Kristen sekarang, ya. Perkara apakah Muslim akan mengatakan bahwa Ibrahim adalah Islam, Musa adalah Islam, lalu dan sebagainya, itu semua mereka menyembah Allah SWT, tentunya saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena tokoh-tokoh tersebut itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci Taurat, Injil, dan Zabur yang diimani oleh teman-teman kita di Muslim, ya, teman-teman kita di Islam. Mereka mengimani Taurat, Injil, dan Zabur, tapi bukan mengimani Taurat, Injil, dan Zabur yang orang Kristen sekarang pegang. Jadi tentunya kalau mereka mengatakan Musa adalah Muslim, menyembah Allah SWT dan sebagainya, ya tentunya itu merujuk kepada buku-buku tersebut, buku-buku yang tidak pernah ada di dalam sejarah,
Ya, buku-buku yang katanya diturunkan dan tidak pernah ada dalam sejarah. Karena kita harus konsisten ketika kita mengatakan bahwa Alkitabnya, kitab sucinya orang Kristen itu sudah dipalsukan dan itu tidak bisa dipercaya lagi, sudah palsu dan sebagainya. Tentunya ketika kita mengatakan bahwa ada nabi-nabi saya, ya ambil dari kitab suci yang dipercaya, yang kalian percaya. Yang di dalam sejarah itu tidak pernah ada wujudnya di dalam sejarah, apakah pernah ada atau tidak ada. Artinya, ya bicara Ibrahim, carilah di sana. Ya, tapi di dalam iman Kristen kita tidak mengenal, ya. Jadi kita tidak mengenal Allah SWT. Jadi ya wajib buat anak-anak orang Kristen, anak-anak SMP kelas 7 dan semuanya, mereka harus mengenal bahwa Allah di dalam kekristenan itu berbeda, kata Allah di dalam kekristenan itu berbeda dengan kata Allah yang ada, yang dipahami oleh teman-teman mereka di Islam, ya. Jadi Allah Islam tidak sama dengan Allah dalam Kristen. Ya, Allah Islam itu langsung merujuk, mungkin bisa untuk orang Muslim di Indonesia itu Allah Islam itu adalah langsung kepada pribadi yang satu itu, ya, pribadi yang satu itu, merujuk kepada pribadi yang satu, ya, pribadi yang satu yang mereka sembah. Sedangkan kata Allah di dalam Kristen itu hanya bermakna sama seperti kalau dalam bahasa Inggris itu adalah God. Dalam bahasa Jepang, kami sama. Di dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Dalam bahasa, ini pengertian dalam dalam iman Kristen, ya, Theos. Dan dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Ya, jadi pengertiannya adalah seperti itu. Nah, ini berbahaya, ya, ketika ada kata Allah, dimasukkan di dalam Allah dimasukkan di dalam Tritunggal, Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Nah, para polemikus Muslim itu seringkali merubah, menyamakan itu Bapa, kata-kata Bapa, tokoh yang Tuhannya orang Kristen yang sering disebut di dalam Perjanjian Baru, yaitu Bapa, itu adalah sama dengan, ya, ini sama dengan Allah SWT, ya. Polemikus Muslim sering mengatakan seperti itu, ya. Polemikus Muslim sering mengatakan bahwa Bapa itu adalah Allah SWT. Nah, ini salah sama sekali, ya. Ini salah sama sekali karena Bapa itu sama sekali bukan Allah SWT, ya. Bapa sama sekali bukan Allah SWT, karena bahkan di dalam iman Islam sendiri itu musyrik hukumnya kalau menyebut Allah SWT itu sebagai Bapa. Ya, jadi bagaimana mungkin Allah SWT itu bisa dikaitkan sebagai Bapa? Nah, akan tetapi teman-teman polemikus Muslim banyak sekali yang berargumen, berusaha sekuat tenaga, seolah-olah berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan bahwa Bapa itu adalah Allah SWT. Nah, ketika Bapa disamakan dengan Allah SWT, ketika di dalam Alkitab Kristen dikatakan ada Bapa, Yesus adalah utusan Bapa,
Mereka akan mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah SWT. Oh, no way. Ya. Terserah mungkin dalam iman mereka adalah Isa adalah utusan Allah SWT. Itu di dalam iman mereka. Tapi baik Isa, baik Yesus maupun Bapa itu tidak sama dengan Isa dan Allah SWT. Ya, jadi kalau ketika mereka mengatakan bahwa di dalam kitab suci mereka mengatakan bahwa Isa adalah utusan Allah SWT, it's okay, itu urusan mereka. Ya, it's okay, itu urusan mereka. Akan tetapi dalam iman Kristen, dan sering juga mereka mengatakan ketika ayat Kristen mengatakan aku diutus oleh Bapa, mereka memelesetkan itu menjadi aku diutus oleh Allah. Ya, Yesus diutus oleh Allah SWT. Ya, dan kerancuannya lagi kalau misalnya Allah ini ada masuk di dalam kata Allah ini masuk di dalam formulasi Tritunggal, dan banyak orang Kristen juga ternyata tidak jeli dengan hal tersebut. Mereka sering juga mengatakan dalam komentar-komentar, mereka mengatakan Tritunggal itu adalah Allah, lalu Putra ini adalah Firman, ya, atau Kristus. Ya, Allah, Putra dan Roh Kudus. Nah, formulasi ini juga salah, ya. Kata Bapa tidak boleh diganti dengan kata Allah. Walaupun maknanya bukan Allah SWT, tapi kata Bapa tidak boleh diganti dengan Allah. Kenapa? Karena ketika kata Allah ini kata Bapa ini diganti dengan kata Allah, ya, kata Bapa ini diganti dengan kata Allah, itu menandakan bahwa Putra dan Firman, Putra atau Firman atau Kristus itu bukan Allah. Ya, kalau ini adalah Allah, Allah ini adalah tiga dari pribadi Tritunggal, artinya ini bukan Allah. Roh Kudus bukan Allah. Padahal baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu semuanya adalah Allah. Semuanya adalah Allah, ya. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan di sini, ini adalah Allah, lalu ini adalah Putra dan Roh Kudus, itu sama saja dengan mengatakan bahwa Putra itu bukan Allah dan Roh Kudus bukan Allah. Padahal Tritunggal yang sebenarnya adalah Bapa itu adalah Allah, Putra adalah juga Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Karena itulah Allah ini adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa. Nah, kalau di sini kalau menggunakan Allah ini, maka akan terjadi adalah seperti kata mereka bahwa Allah menjadi salah satu dari yang tiga. Itu kalau mengacu dengan formulasi seperti ini. Ya, jadi Tritunggal, ya ini dia posisinya. Ya, jadi berhati-hati ketika kita merubah kata Bapa menjadi Allah di dalam formulasi Tritunggal. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, kalau untuk Maria, ya jelas lah itu tidak susah. Tidak ada dalam sejarah kekristenan. Ya, kita menghormati Maria. Orang Katolik jauh lebih menghormati Maria. Ya, mereka sangat-sangat menghormati Maria. Akan tetapi mereka tidak pernah menjadikan Maria sebagai Tuhan. Ya, tidak pernah menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan mereka. Nah, kesalahan yang lain adalah, ini juga sudah banyak dibahas di tempat lain,
ya di channel-channel lain, yaitu adalah kitab sucinya orang Kristen itu adalah Injil, ya itu narasinya ya benar-benar narasi agama dari si penulis itu benar-benar ya karena mereka mengatakan kitab sucinya orang Kristen itu adalah Injil, ya padahal Injil itu cuma 4 buku dari 66 buku dari 66 kitab yang ada di dalam Alkitab, ya hanya sebagian kecil, hanya 4 buku dari 66 kitab di dalam Alkitab orang Protestan, di orang Protestan ada 66 buku. Jadi Injil itu hanya sebagian kecil saja merupakan sebagian kecil dari buku yang diimani oleh orang Kristen sebagai kitab sucinya. Nah, di sini yang menjadi concernnya adalah ketika kita menulis sesuatu, ketika seorang penulis apalagi tulisannya itu untuk pelajaran umum, pelajaran yang dipelajari oleh umum, bukan hanya satu agama tertentu, seharusnya apa yang disampaikan itu sesuai dengan ketika berbicara mengenai Protestan, agama Kristen, narasinya itu benar-benar harus bersumber dari orang Kristen. Perkara si penulis setuju atau tidak setuju dengan formulasi Trinitas yang ada dalam kekristenan, itu nggak ada urusan sama mereka gitu kan. Mereka harus secara profesional menuliskan itu sesuai dengan bagaimana orang Kristen mempercayai imannya, ya. Oke, sampai di sini video saya. Tuhan Yesus memberkati.